So hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Sastra. Bang Sastra bakal cerita tentang apa itu tokenomics gitu ya. Ini salah satu bagian dari apa namanya teknologi blockchain yang teman-teman harus tahu. Di sini para software engineer gitu kan. Even teman-teman gue yang software engineer, lu bikin event apa sih sama tokenomics gitu kan ya. Mereka juga nggak ngerti gitu kan. Jadi teman-teman yang mau, yang pengen tahu gitu kan, siapa tahu next time-nya jadi apa namanya engineer blockchain or something gitu, teman-teman nggak awam-awam banget lah ya gitu kan. And let me introduce to our mentor. Ini kita punya super mentor dan content creator gitu ya, software engineer dan juga apa advisor, ya banyak lah pokoknya title ya. Bang Sastra Nababan, beliau memulai karirnya 12 tahun yang lalu as a web developer. Moved to Urban Hire as a lead engineer, promoted as an engineer manager, jadi head of technology di LivePol, and then beberapa company lainnya yang nggak diupdate di LinkedIn-nya, yang nggak tahu Bang Sastra gitu ya. Dan yang lebih daripada karir profesionalnya, Bang Sastra ini seorang yang suka banget dan aktif banget di komunitas IT gitu ya, di mana satu hari dia bikin konten yang viral, and then dia bilang merasa responsible Bang Sastra gitu. Jadi beneran suka community-nya tuh to the heart gitu, to the bone ya kalau kata lagu hari ini gitu kan ya. Oke, tanpa lama-lama gue mau panggilin Bang Sastra dong Bang, biar gue gak sendiri. Mana nih Bang Sastra? Hai Bang Sastra. Mana nih? Oh pasti lagi setting ya Bang. Di sini ada yang kenal Bang Sastra atau mungkin volunteernya Bang Sastra di Medan mungkin? Coba angkat tangan yang ternyata aku disuruh Bang Sastra nih gitu. Di sini. Adakah yang join? Mungkin penggemar setia. Iya. Cik, gimana kedengaran nggak? Hai Bang. Oke. Nggak ada yang ngaku nih. Ah, Suaramu masih kelihatan kan? agak kecil. Terlalu kecil nggak suaranya? Biar gue besar. Udah, asik. Oke. Coba lagi. Kuatin lagi. Oke, nice. Nice. Udah, Oke. cukup. Asik, kece Bang. Nah, Sorry aku baru. teman-teman, Lanjut. gimana Bang? Lanjut. Ya, jadi teman-teman yang baru pertama kali tahu Bang Sastra tuh punya channel YouTube ya Bang. Bang, namanya apa Bang? YouTube-nya? Namaku sendiri Sastra Nababan. Sastra Nababan ya. Sastra Nababan. Jadi teman-teman bisa nontonin apa aja sih yang Bang Sastra omongin. Itu tuh banyak banget dan seru banget. Jadi silahkan guys. Dan dia juga collab dengan beberapa orang ya Bang. Jadi diskusi beberapa legend bisa dibilang, ada yang legend gitu kan, jadi bisa diikutin. Weh, saya fans Bang Sastra dari Medium sampai YouTube, gile Bang, luar biasa loh. Dari Wih. Medan, asik, Kasih sama kasih tepuk tulang tangan dulu, sastra, kasih tepuk tangan. asik banget. Wih. Weh. Canggih Rame emang ya, juga. ini memang 9 orang ya, mentor rame kita. juga ya. Iya Oh, iya, tinggi, lumayan rame tinggi. loh. Weh, Horas. Horas. Oke, ini Ah, tuh mau ngobrolin apa Bang? Mungkin pertama ini dulu kali ya, perkenalan diri dulu buat yang baru pertama kali kenal atau tahu dirimu Bang. udah dikenalin tadi bolak-balik. Langsung aja lah kita ngobrol-ngobrolnya ya. Ya boleh lah. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Bagi yang belum kenal, namaku Sastra Nababan. Kayaknya aku sambil buat lagu deh biar enak. Asik nih kayaknya. Ini kecilin dikit deh Bang lagunya, supaya nggak Terlalu overlap. kuat nggak? Terlalu kuat nggak? Kalau gini gimana? Terlalu. Ini? Begini? Belum turun. Oke. Jadi, Bisa turunin. lah ya. Turunin Ini, lagi. turunin lagi. Ini gimana? Belum kecil Bang. Terlalu kecil atau gimana? Kurang kecil. Oh, gimana? Kurang gede. Kalau kegedean nanti kita ngedugem guys di sini. Jadi tolong ya jangan gede-gede. Ntar nggak Ini kurang fokus. gede atau ini gimana? Kurang?
Kurang ya? Ah, ini kayaknya bisa nih. Kecilkan lagi bang katanya. Kecil. Kecilkan lagi. Kurang kecil. Matiin aja lah, kecil repot. lagi. Oke, kayaknya gak usah pakai musik. Ngapain juga pakai musik, norak banget. Oke, jadi teman-teman thank you ya udah pada join Enak malam loh, Bang. ini. Gimana? Lagi bang, sorry. Ini aku internet. Oke. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama aku Sastrana Baban. Banyak aktif juga di komunitas dan akhir-akhir ini kadang buat konten ya. Kalau dibilang YouTuber sih kayaknya ya orang kalau udah buat konten di YouTube otomatis YouTuber ya. Tapi aku nggak merasa sih. Itu hanya bentuk dari ekspresi lah ya. Jadi ada keresahan-keresahan mungkin entah di karir kita atau hidup kita sehari-hari diekspresikan melalui itu. But sekali lagi thank you buat teman-teman. Kita langsung ke topik aja ya. Ini aku yang screen share atau gimana? Langsung aja Bang Sastra yang screen share biar enak pencet. Oke. Aku buka dulu ya. Oke. Jadi harapannya teman-teman nanti kita bisa seperti diskusi ya. Jadi ini bisa dibilang acara pembuka karena sepertinya aku akan 3 kali di sini untuk khususnya untuk konten blockchain ya. Jadi yang pertama ini memang kita akan bahas lebih dari mungkin dari perspektifnya lebih besar. Nanti kita lihat deh teman-teman itu maunya nextnya kita bahas apa. Oke, coba kalau teman-teman di akhir nanti kita ada Q&A. Teman-teman bisa kalau misalnya di tengah-tengah udah ada pertanyaan langsung simpen dulu aja di Slido kita. Nah, ada di chat. Di akhir bisa open mic ya guys ya. Biar bisa langsung curhat sekalian ya juga boleh. ada sisi curhatnya gitu. Asal jangan nanyain jodoh aja ya Bang, susah ya Bang. DM-ku sekarang udah penuh dengan curhat programmers Indonesia. Gawat. Ntar lagi berubah profesi aku. Jadi apa Bang? Konselor. Tech konselor. Oh, oke, begini ya caranya. Oke. Aku seperti ini ya, seperti orang yang gaptek. Ini kayaknya. Oke, mantap. Kelihatan ya? Aman Bang. Ini apaan back to editing? Oh, dia minta record. Bentar ya teman-teman. Ini kurang profesional sebenarnya. Present and record ya? Present and record kan ya? Harusnya. Nggak, dia video ini. Coba deh. Kita record aja kan nggak apa-apa. Harusnya. Iya. Wih. Oke, tokenomic. Jadi tokenomic ini dari 2 kata ya, token dan economic. Kalau token kayaknya sehari-hari juga kan kita udah terbiasa dengan kalimat token ya. Kayak token PLN lah, token apa lagi, token JWT lah kalau kita engineer ya. Nah sebenarnya apa itu token? Kalau dari definisi Oxford, seperti yang teman-teman lihat di screen, things service as a visible or tangible representation of a fact, quality, feeling, etc. Ini definisinya, definisi yang menurutku tidak menjelaskan apapun. Kalimat yang butuh penjelasan lagi. Tapi simpelnya gini, token itu kan sebuah representasi ya, baik itu representasi dari sesuatu yang nyata atau yang tidak kelihatan. Selain token PLN dan token JWT sehari-hari kan mungkin kita juga bisa kategorikan kayak medali, sertifikat itu juga bisa
masuk kategori token kan, karena representasi dari sebuah value gitu. Tapi yang kita bahas itu bukan token yang itu, karena token di sini kan dia memang cukup luas ya artinya. Jadi yang kita bahas adalah crypto token. Terlalu banyak jargon-jargon di dunia kripto ya. Jadi sebagai sedikit cerita ya buat teman-teman. Aku mungkin orang yang sulit diajak atau yakin dengan teknologi ini dulunya. Agak susah aku diyakinkan gitu. Apaan tuh kripto BTC nggak jelas gitu kan. Karena pada saat itu aku ngelihat dari volatilitasnya. Naik turun nggak jelas ngapain juga gitu kan. Hidupku aja udah volatile gitu. Ngapain lagi aku lihat sesuatu yang lain volatile, aku tinggal bercermin aja udah gitu. Tapi aku ada sedikit kayak apa ya, tapi kayaknya ini di masa depan berguna deh. Kayaknya ini ada masa depannya deh. Jadi aku ada di antara menolak tapi kayak pengen explore juga gitu. Waktu itu bahkan aku juga ikut acara-acara konferensinya kripto ya, seperti konferensi yang dibuat toko kripto yang cukup besar juga, atau yang di Jogja dulu yang dibuat teman kita Indra cukup besar juga. Bahkan aku juga sering undang dulu teman-teman dari industri kripto ke Medan pas kita meet up. Dari semua acara itu tetap aja nggak peduli gitu. Bodo amat lah gitu kan. Nah, mungkin momentumnya adalah waktu itu aku join ke satu company ya yang bergerak di bidang kripto. Lebih tepatnya marketplace kripto ya. Jadi kayaknya aku harus masuk ke dalam deh baru bisa ngerti gitu kan. Akhirnya aku join, tetap aja sampai beberapa bulan ya aku kerjain tapi nggak ada niat untuk memiliki juga gitu kan. Sampai akhirnya aku coba beranikan, karena produk teknologi itu kan susah dideskripsikan kalau dari teori. Internet itu susah kita jelasin, karena udah ada aja sekarang Zoom, WhatsApp segala macam, baru gampang jelasinya. Coba bayangkan di era pertama gimana sulitnya jelasin internet gitu. Ya samalah seperti kita sekarang jelasin internet ke orang yang lebih senior kan. Kitanya yang emosi jadinya gitu kan. Nah, menjelaskan kripto sama aku juga dulu seperti itu. Jadi wajar. Kadang-kadang yang jelasin sama aku itu sampai capek gitu. Karena ketika membahas blockchain, ketika membahas kripto, biasanya akan selalu ada pertanyaan balasan. Akan selalu karena topiknya kan banyak menyinggung kemana-mana nih. Teknologi menyinggung ke politik, menyinggung ke ekonomi gitu. Dan ketika membuat slide ini juga sebetulnya bagian tersulit itu adalah gimana aku cara membatasinya, karena ini sangat luas gitu. Jadi kita lihatlah nanti kemana larinya nanti konten ini ya. Again balik ke kripto, ke token. Dari ceritaku tadi akhirnya aku coba beli dan aku coba pakai aja gitu. Nah aku merubah mindset pada saat itu. Coba aku posisikan diri bukan seorang engineer, mungkin aku seorang investor. Atau mungkin aku seorang researcher yang lagi riset. Jadi kita nggak bisa ngelihat kripto itu dari satu kacamata aja. Pasti nggak masuk akal gitu. Nah, sampai di sini kita sepakat ketika kita ngomong token sampai ke belakang nanti itu adalah aset kripto ya. Bukan aset yang lain kayak token PLN lagi. Yang lain-lain itu ya. Ketika aku ngomong token itu berarti aset kripto. Nah masalahnya ketika kita mulai tertarik masuk ke dunia ini, terus kita lihat kripto itu ternyata banyak, bukan cuma 10-20, ribuan. Itu ada sekarang aja ini ya dari data Statista itu ada 1.900. Mungkin sekarang udah 10.000 karena ini datanya kan beberapa bulan yang lalu ya. Bayangin ya, itu kayak masuk ke restoran, kita baru tertarik nih, langsung dikasih bertruk-truk makanan. Kan kita bingung juga yang mana gitu. Lama-lama di awal-awal ya, kripto ini lama-lama menjijikkan juga, terlalu banyak pilihan gitu kan.
Eh, Kalau teman-teman mungkin penasaran apa-apa aja bisa dilihat di sini Coin Market. Ada linknya, mungkin aku sambil buka, bisa diklik nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Tapi intinya di website Coin Market Cap. Memang banyak, tapi nggak semuanya juga itu beneran. Sebagian besar itu scam juga. Atau mungkin nggak kategori scam, tapi kategori eksperimen. Kan sebenarnya token itu cenderung mudah dibuat. Nanti kita bahas juga gimana cara buatnya. Nah, sebelum ke sana mungkin sering juga aku dapat pertanyaan, apa bedanya token dan koin? Karena kalau Bitcoin kan mungkin orang semua pernah dengar, walaupun nggak semua orang punya, tapi dengar mungkin pernah. Eh, Memang pada awalnya kan yang cryptocurrency itu, yang pertama adalah Bitcoin. Jadi, kenapa ada token? Simpelnya gini, token itu dibangun di jaringan lain. Kalau koin itu dibangun di jaringan sendiri. Jadi kalau aku bisa buat jaringan blockchain, katakanlah namanya aku buat contohnya sastra, jaringan sastra, terus aku buat koin, sastra koin, nah itu koin. Tapi investasi untuk buat koin itu kan, investasi untuk buat network blockchain itu kan nggak kecil ya. Dan butuh orang-orang yang memang, ya menurutku orang gila sih yang buat engineer kategori crazy lah yang membuat itu kan, yang core-nya blockchain. Nah, akhirnya muncullah jaringan-jaringan lain yang mengizinkan kita membangun aplikasi di atasnya. Jadi mungkin kayak sekarang kalau teman-teman familiar dengan hosting atau familiar dengan AWS, Google Cloud, kira-kira seperti itu, nanti kita bisa bangun aplikasi di atas itu. Nah, aplikasi di blockchain ini disebut decentralized apps, itu juga yang disebut dengan token. Kan banyak jenisnya aplikasinya. Salah satu aplikasinya adalah token. Nah, itu mungkin salah satu yang membuat jadi banyak karena otomatis entry point-nya kan lebih gampang. Kita bisa, kalau mau buat token kita bisa lebih cepat dibanding kalau kita buat network sendiri. Salah satunya lagi mungkin karena hype ya. Apapun itu ketika lagi rame ya orang juga akan membuat makin banyak. Dan yang ketiga menurutku makin banyak ide yang bisa dieksplor di sini ya. Tapi mungkin pertanyaan yang lain, kenapa orang buatin token? Kan kita udah punya fiat ya, udah punya maksudnya duit yang dikeluarkan oleh negara gitu. Kenapa lagi kita harus ngebuat kayak uang mainan lah jadinya kan, yang fisiknya nggak ada atau gimana gitu. Nah, ada banyak alasannya memang ya. Tapi mungkin sebelum ke sana, kayaknya kita coba bahas dari sisi ekonominya. Menurutku kenapa token itu banyak? Karena ada motivasi ekonominya. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada orang di sana. Sesimpel itu menurutku. Karena ada duitnya di sana, kita nggak bicara itu, belum berbicara ini duit yang benar atau yang salah ya. Nah, itu kan tergantung orangnya kan. Tapi karena ada motivasi uang di sana, ditambah lagi mungkin pandemik yang 2 tahun ini, itu makin kencang kan. Dalam 2 tahun ini ada berapa ribu token yang keluar gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang token ekonomi. Itu tadi yang token ya, secara garis besar. Kalau ekonomi ya kita semua paham lah, ekonomi itu secara sederhananya ketika ada satu kegiatan supply and demand, ada transaksi di sana, yaitu bisa kita sebut dengan ekonomi kan. Untuk memahami ini, kenapa terjadi ekonomi di situ? Karena teknologi blockchain itu kan sebenarnya udah lama. Tapi kenapa makin kesini makin rame? Sekali lagi karena ada token ekonominya, karena ada motivasi uang di sana. Ya kita nggak usah munafik lah. Banyak yang datang ke dunia kripto, apalagi NFT itu memang mau kaya cepat kan. Apalagi kemarin pas booming NFT gitu. Salah ya nggak juga. Ya kita wajar mencari peluang gitu kan. Tapi aku nggak mau ke sisi sana, maksudnya kita coba memahami token ini dari sisi sejarahnya, dari sisi kebutuhannya, karena ini modal besar kita nanti untuk menilai sebenarnya satu token ini layak kita hold
layak kita beli, kira-kira seperti itu ya. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Em, Kayaknya beberapa minggu yang lalu, Mas Sofian juga udah sharing di sini tentang Web3 ya, atau web generasi ketiga. Ini sebenarnya nggak ada ofisialnya Web3 ini ya, tapi kalau Web1 jelas. Jadi sejarah internet kita itu atau web itu, kalau nggak salah Web1 ini kan tahun 90 ya. Jadi waktu itu kan nggak salah problemnya internet udah ada, komputer udah ada, tapi komputer-komputer ini belum punya satu protokol standarisasi supaya bisa berbagi informasi. Nah, akhirnya siapa namanya? Tim Berners-Lee, itu saintis asal Inggris kalau nggak salah, dia buat penelitian gimana cara buat protokol itu. Akhirnya dibuatin protokol kayak HTTP, VTP, dan yang lain-lain. Itulah fondasi dari web. Ya saat itu output yang dilihat oleh end user ya browser. Tapi di belakang browser itu kan banyak. Nah, di web 1 yang paling jadul lah ya, itu webnya karakteristiknya read. Kenapa read? Jadi pada waktu itu kalau mau buat web kan memang orang-orang yang punya skill khusus lah ya di tahun itu. Belum ada interaksi, jadi kayak mungkin kayak website berita orang baca atau website company profile. Karena di zaman itu kan internet juga belum seluas sekarang kan. Jadi karakteristiknya adalah read. Kita buat website, orang baca. Nah, 10 tahun kemudian berkembang dong. Masuk era web 2. Kenapa bisa di sini ada read and write? Karena teknologinya berkembang memungkinkan nggak hanya read lagi, write juga bisa gitu. Dari sisi infrastruktur, kalau kita berbicara tentang teknologi web juga makin berkembang. Kalau di website itu mungkin ya cuma HTML, CSS biasa kan. Tapi kalau di web 2, itu kita udah pakai yang server side kayak PHP dan segala macam. Akhirnya banyak hal yang bisa dieksplor. Banyak computing yang bisa diolah jadinya di server gitu kan. Web 2 ini read and write, ya disinilah eranya sosmed yang kita sekarang. Eranya video streaming, eranya e-commerce. Di sini meledak semua. Di sini baru kita kenal istilah-istilah startup. Di sini eranya content creator economy. Jadi di web 2 itu kan banyak kan dikuasai platform-platform besar kan, kayak YouTube dan segala macam. Di sini makanya muncul pekerjaan baru, content creator. Kalau dulu kan anak-anak dulu tahun 90-an ya, kalau ditanya cita-citanya ya template lah ya, guru, pilot gitu. Tapi kalau sekarang kan udah masuk dalam daftarnya itu jadi content creator kan. Ya kenapa? Karena memang bisa menghasilkan, karena memang ada ekonominya, itu nggak salah. Anakku kemarin juga, mungkin karena dia sering lihat aku buat konten dan dia impersonate lah ya. Impersonate aku ketika buat konten, aku juga mau buat konten gitu, supaya ada yang like dan segala macam, nanti dapat duit gitu. Oh, oke, aku agak sulit jelasinnya nih, ini masih 5 tahun, gimana cara jelasinnya gitu. Tapi itu hal yang wajar karena memang kita di era content creator economy. Jadi semua bisa buat konten tanpa harus mengerti teknis. Kalau di web 1, kalau mau buat konten ya buat sendiri websitenya, harus ngerti coding gitu. Sekarang nggak perlu, posting aja di sosial media. Udah jadi kan, kita nggak harus buat website sendiri, nggak harus buat platform sendiri, itu maksudnya. Content creator economy. Nah, di web 3 itu kan masuk ke token ekonomi, tapi ada penyebabnya. Kenapa dari content creator ekonomi atau platform ekonomi itu masuk ke token ekonomi? Kita pakai sosmed itu kan gratis ya, Facebook, Twitter segala macam. Orang sering nanya sama aku, mungkin sekarang orang udah tahu banyak jawaban, apalagi kita di industri ini. Kenapa gratis? Kenapa kita pakai Facebook gratis, pakai YouTube gratis? Ya YouTube bisa sih ya, bisa pakai yang premium sekarang kan. Tapi tetap aja kan sebenarnya bisa kita gratis. Karena
Sesuatu platform yang gratis itu produknya adalah usernya. Usernya itu yang jadi produknya. Usernya itu yang nanti dimonetize kan. Salah nggak juga, tapi bagi sebagian orang khawatir datanya itu disebarluaskan. Karena platform ini kan menggunakan data usernya untuk monetize ya. Hal yang wajar di platform seperti ini. Dan orang makin kesini kan makin serius tentang privasi ya. Jadi sesuatu apapun itu yang kita posting ke sosmed, ya itu akan jadi milik yang punya platform. Mau kita hapus kan belum tentu juga itu memang benar-benar terhapus gitu. Jadi ada concern tentang privasi. Yang kedua ada concern tentang kuasanya terlalu besar. Jadi platform sebesar itu kan akhirnya dia punya power yang banyak. Dia bisa mengendalikan, bahkan bisa mengendalikan satu negara gitu. Dengan power sebesar itu kan. Dan banyak hal yang lain gitu yang salah satu mungkin yang terakhir adalah kalau kita lihat sekarang ya di dunia internet ini sebenarnya yang kuasain itu ya nama-nama yang besar itu lagi gitu. Kita nggak bisa pungkirin itu kan. Mereka penguasanya gitu. Ada bagusnya, tapi bagi sebagian orang ini juga membatasi kreativitas karena akan selalu ada raksasa yang bisa menggilas mereka gitu, setiap saat. Jadi menurutku Web 2 itu belum nggak sepenuhnya buruk, ya tergantung persepsi atau kebutuhan orang. Akhirnya muncullah token ekonomi. Nah di token ekonomi seperti ini. Bagian yang paling banyak perbedaannya itu adalah kita berbicara dari sisi sedikit infrastruktur dulu ya. Jadi kalau anggaplah kita sekarang ini di Facebook ya. Kan semua data user itu disimpan di satu tempat. Ya namanya centralized. Kenapa satu tempat? Ya karena di satu yang mengelola ini. Ya si perusahaan itu sendiri gitu. Nah, gimana caranya supaya data ini tidak dikendalikan oleh satu orang? Atau satu entity atau satu perusahaan gitu. Nah, solusinya saat ini adalah ya dengan teknologi blockchain. Nah, makin kesini makin lebar kita nih. Bahas blockchain lagi nih. Jadi simpelnya gini, nextnya mungkin kita akan bisa bahas lebih detail lagi. Simpelnya bagi teman-teman yang mungkin kalian sering dengar blockchain tapi ditanya cara kerjanya juga bingung. Sederhananya blockchain itu sebenarnya database. Ya sama kayak database yang lain juga kalau kita sering, yang teman-teman yang engineer ya ada database MySQL dan yang lain-lain kan. Cuman bedanya database ini tersebar di beberapa tempat dan terkoneksi. Itulah yang disebut network jaringan. Jadi cara kerjanya adalah kalau kita mau merubah data itu minta izin dulu sama konsensus ini disebut konsensus ya. Supaya semuanya bisa sinkron gitu. Kira-kira itu sederhananya untuk blockchain. Dengan blockchain ini dianggap data itu nggak ada di satu tempat tapi tersebar dan tervalidasi oleh semua konsensus tadi. Jadi konsensus itu lebih tepatnya mungkin kalau teman-teman sering dengar mining. Jadi yang miner itu sebenarnya seperti validator atau konsensusnya dari setiap blockchain network. Nah, karakteristik di Web 3 ini kan ada execute ya. Nah ini agak menarik nih, kenapa ada execute di Web 2 emang nggak bisa execute? Mungkin definisinya begini. Kalau di Web 2 dengan platform sekarang lah Facebook gitu. Ketika kita melakukan suatu data itu kan yang eksekusi itu kan sebenarnya si Facebook. Kita hanya ngasih perintah kan. Nah, kalau execute yang di Web 3 ini memang datanya itu ada di kita gitu. Nggak di sana. Kita yang berhak mengizinkan data ini bisa dipakai atau enggak. Oke, biar nggak terlalu melebar, apa hubungannya dengan token? Hubungannya dengan token sebenarnya menurutku ya, lebih ke semangat decentralized. Oke?
Kebalikan decentralized ya pasti centralized. Di dalam ekonomi yang centralized itu adalah fiat money. Fiat money itu uang yang dicetak oleh negara. Oke. Kebalikannya decentralized. Kenapa? Supaya tidak bisa lebih freedom lah ya. Tidak bisa diblokir dan segala macam. Ini bisa internasional gitu kan. Kalau fiat kan mungkin terbatas ya. Maksudnya ya walaupun mungkin rupiah bisa dipakai di beberapa negara, tapi belum tentu di semua negara gitu kan. Nah kalau token itu dari awal memang kan udah global. Jadi motivasinya pertama decentralized, motivasi yang kedua kita bisa buat ekosistem. Contoh gini ya, kalau di web 2, katakanlah aku buat e-commerce ya, seperti e-commerce yang sekarang, itu kan pembeliannya semua pakai fiat money kan, pakai mata uang rupiah gitu. Nah gimana caranya aku buat platform supaya mata uangnya aku juga yang keluarin dalam bentuk token gitu. Jadi ada ekosistemnya, tokennya jalan, aplikasinya jalan. Nah itu juga salah satu motivasi kenapa ada token ekonomi. Dan motivasi yang terakhir ya token itu ya tadi untuk cari biar cepat kaya gitu. Keluarin token. Aku gak mau terlalu jauh sih ya, nanti ada yang sakit hati. Token artis lah contohnya ya. Jadi token artis itu juga menurutku kan salah satu token yang gak terlalu kuat fondasinya, projectnya. Gak tahu. Nggak sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan contohnya ya, melihat background dan yang lain-lain. Jadi sampai di sini ekonomi itu tercipta karena ada motivasi uangnya dan ada pergerakan teknologi dari web 2 ke web 3. Kalau nggak ada yang dua itu menurutku nggak jadi. Karena kalau cuma motivasinya aja, teknologinya belum siap kan belum mau gimana caranya gitu. Atau teknologinya udah siap, nggak ada motivasi ekonominya ya nggak jalan juga gitu kan. Oke, move. Terlalu lama kita di sejarah ini. Tadi kan aku sempat mention ya, itu banyak sekali token. Ada 9 ribuan ya. Kayaknya sekarang 10 ribuan gitu. Untuk apa sih token itu? Pertanyaan sederhana kan. Buat apa kita beli itu? Atau kenapa kita harus buat token lagi? Segitu banyaknya token sekarang gitu kan. Mungkin dari use case-nya dulu ya. Jadi sebagian besar token itu bisa dikategorikan ke 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Pertama stable token. Jadi stable token ini seperti ini. Dia sebenarnya merepresentasikan fiat money. Jadi di Indonesia kan ada IDRT yang dikeluarkan oleh Pintu. 1 IDRT ya sama dengan 1 rupiah. Jadi nilainya akan selalu 1-1 gitu. Namanya juga stable token kan. Dia nggak naik turun. Nggak ada orang trading pakai mentradingkan stable token gitu, apa gunanya? Pertanyaannya untuk apa stable token? Nah, ketika masuk ke dunia kripto kan kita juga butuh mata uang yang kripto juga dong, supaya lebih mudah kan. Nah, itu mungkin salah satu fungsinya gitu. Jadi kalau umumnya ya platform-platform untuk aku kasih contoh kayak Pintu ya. Jadi ketika kita deposit uang ke Pintu, itu di belakang layar di-convert jadi IDRT. Nah, IDRT ini nanti kita gunakan untuk beli yang lain gitu. Walaupun di depan layar mungkin nggak terlalu terlihat, tapi di belakangnya kira-kira seperti itu. Kemudian utility token. Nah, ini yang menurutku menarik. Jadi kalau lihat token itu biasanya aku lihat projectnya utility-nya apa gitu. Kembali ke token artis tadi, kenapa aku agak kurang tertarik? Karena dari sisi utility-nya kurang, dan aku pikir kalaupun ada utility-nya, orang-orang yang di belakang layar itu, atau si artis tersebut, memang track record-nya belum ada di sana gitu. Tapi itu kembali ke selera lah ya. Nanti aku terlalu banyak membuli lagi di sini. Tapi simpelnya gini. Umumnya si yang punya project ini buat token itu ada utility-nya. Utility-nya contoh bisa dipakai nanti, contoh di industri game ya.
Dia buat game, kemudian dia buat token di situ. Nah, token ini bisa dipakai untuk beli items-itemsnya, contohnya di game. Atau ada juga kayak hosting gitu. Kalau di Web 2 kan itu Google Drive. Kalau di Web 3 ada juga yang lain. Nah, kita untuk katakanlah biayanya itu pakai token itu. Ada banyak yang lain gitu. Makanya token itu bisa sangat banyak. Jadi utility di sini bisa jadi dua sisi ya. Satu, kita memang bisa gunakan, ada gunanya. Jadi nggak hanya kita beli, punya enggak. Semua kita apain gitu. Tapi bisa juga ya untuk membeli item tadi dan bisa juga ditradingkan. Jadi makin menarik kan. Ketika mungkin harganya turun, tahan dulu atau gimana gitu kan. Terus yang ketiga, non-fungible token. Ini yang paling rame kemarin ya. Yang Gozali Everyday mungkin ya di situ momentumnya di Indonesia akhirnya jadi ngelihat NFT. Wah, bisa cepat kaya nih dari sini gitu kan. Nah, bedanya token dan non-fungible token itu kira-kira seperti ini. Kalau yang token sebentar teman-teman, aku tutup dulu ini ya. Bentar ya. Sorry, tadi jendelanya aku buka jadi ada kuntilanak lari terbang-terbang. Oke, balik ke NFT ya. Kalau yang token, contohnya kita punya satu BNB itu ya tetap sama nilainya. Aku punya satu BNB, si temanku si Joko contohnya punya satu BNB ya tetap sama nilainya. Tapi kalau NFT itu kan unik gitu. Jadi tidak akan sama semua nilai asetnya. Dan NFT itu nggak melulu cuma gambar doang sebenarnya. Mungkin sekali lagi itu lagi rame sekarang karena ada motivasi ekonominya. Sebenarnya NFT itu bisa kita pakai untuk sertifikat lah, untuk apalagi sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang butuh identitas untuk kepemilikan, atau mungkin sertifikat vaksin lah, yang unik lah di kehidupan kita sehari-hari banyak kan, yang kita butuh identitas gitu. Dan yang terakhir security token ini nggak ada hubungannya dengan security ya. Maksudnya kayak polisi atau apa gitu, atau kalau di sistem ada security bukan itu maksudnya, tapi lebih ke aset, saham, obligasi gitu. Jadi sekarang itu akan ada token yang nilainya itu merepresentasikan harga saham di dunia nyata. Ya kalau itu naik, ini naik juga gitu. Nah pertanyaannya, ngapain kita beli saham dipakai token? Kan bisa beli sahamnya langsung. Nah ini menariknya kripto. Kan kita lebih mudah jadinya kalau memang kita ada di dunia kripto, kita mau beli saham Apple contohnya. Nah kalau kita beli saham benaran Apple kan nggak segampang itu. Belum tentu kita bisa ada platformnya segala macam bisa mendukung. Nah kalau di sini kita lebih bebas. Sekarang kita mau beli saham-saham yang besar-besar itu bisa pakai ini. Tapi ini bukan sebenarnya tetap dia representasi dari saham yang sebenarnya gitu. Jadi kalau menurutku sama aja kita beli saham langsung atau via token. Karena harganya juga ya tetap sama gitu, naik turunnya. Secara garis besar mungkin ini ya. Jadi kalau ditanya token artis tadi masuk ke mana gitu. Umumnya utility token ya. Jadi utility token itu memang yang juga itu yang naik turun, yang bisa diperjualbelikan, yang bisa dapat sentimen dan segala macam. Dan di utility token ini juga token yang menjanjikan banyak hal. Ya biasanya mereka itu ada white paper, terus nanti kasih project kasih di sana roadmapnya, kita akan buat ini, buat ini, buat itu gitu kan. Soal benar atau tidaknya kembali lagi ke yang eksekusi gitu. Oke lanjut. Kalau buat token gimana? Susah atau gampang? Menurutku sih moderate lah ya. Nggak bisa dibilang sulit juga, nggak bisa dibilang gampang juga. Dari sisi teknis ya. Jadi ini dari sisi teknisnya, jadi anggaplah gini ya. Kita udah punya ide, kita udah punya timnya, tim marketing dan segala macam. Kita udah punya visi mungkin beberapa tahun ke depan. Pertanyaannya gimana cara buatnya gitu kan.
Secara garis besarnya gini, ketika kita membuat token itu ada beberapa properties yang memang harus kita set dulu, dan ini biasanya juga jadi pertimbangan ketika orang melakukan evaluasi ke satu token. Pertama itu supply. Jadi kan ada token yang memang udah di set supply-nya maksimalnya sekian gitu. Ada yang dia dinamis. Dia bisa ditambah, bisa dikurang gitu. Ada juga yang dia selalu di burn, berkurang terus gitu kan. Nah, ini perlu kita set di awal supply-nya. Nah, kemudian ya standar ya, kasih namanya apa, simbolnya apa, number of decimalnya berapa. Kemudian kita kasih function-function, ini lebih ke smart contract-nya ya. Jadi ketika kita membuat token itu sebenarnya kita nulis smart contract di jaringan blockchain. Jaringan blockchain itu ada banyak, tapi yang sekarang populer itu kan ada beberapa, Ethereum, Solana, Polkadot, BSC, dan sebenarnya ada link ini. Nanti aku coba share aja ya, ada linknya. Jadi di sana teman-teman kan nanti kalau mau belajar smart contract, karena setiap network itu kan beda-beda bahasanya ya. Kayak Ethereum itu pakai Solidity, Solana pakai Rust, yang gitu-gitu kan. Nah, di link itu nanti ada satu table yang menjelaskan itu semua. Itu karena network blockchain itu kan banyak banget ya. Nah, yang terakhir ya deploy ke blockchain network tergantung yang kita pakai. Secara teknis memang kelihatannya nggak terlalu sulit. Kelihatannya. Ya samalah kalau kita buat aplikasi CRUD kan, kelihatannya nggak terlalu sulit, tapi ketika udah masuk memang benar mau dipakai massal, ya mungkin akan lebih kompleks gitu, karena kita juga harus memikirkan security dan yang lain-lain. Banyaklah strategi-strategi yang ya mungkin di marketingnya ada strategi tertentu. Itu biasanya kan kalau umumnya ya, kalau token-token baru kan kayak ada alokasinya, berapa persen ke publik, berapa persen ke ini segala macam gitu. Tapi yang paling sulit di mana? Paling sulit adalah di security-nya, karena ketika kita udah deploy, ya smart contract itu immutable, nggak bisa dirubah gitu. Memang ada caranya juga supaya gimana caranya supaya bisa di-upgrade gitu ya. Tapi secara default, aplikasi yang kita tulis pakai smart contract di blockchain itu nggak seperti aplikasi kalau kita rilis di App Store. Ada bugs kita update gitu. Kalau di sini enggak. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Masa depan token ya. Dari semua hiruk pikuk token ini ya, setiap hari kita dengar token ini, token itulah gitu kan. Belum lagi NFT, belum lagi harganya naik turun nggak jelas gitu kan. Orang kalau untung dia diam-diam aja gitu, tapi kalau lagi rugi dia mengeluh gitu di sosmed gitu kan. Ya aku banyak lihat lah. Kadang-kadang ada juga sih yang wah lagi naik gitu, tapi kayaknya yang paling banyak aku lihat itu ya kalau lagi turun asennya mungkin dia takut atau apa. Dia share gitu. Tapi menurutku masa depan token itu pertama nggak menggantikan fiat money. Nggak menggantikan fiat money. Kenapa? Kalau sekarang kita punya 100 Bitcoin atau 100 ETH, kan harus ditukar ke fiat money juga. Iya kan? Sehari-hari kan kita belum bisa beli beras pakai ETH gitu. Nggak tahu lah di masa depan. Tapi setidaknya legalitas di Indonesia itu kita nggak bisa jual beli pakai kripto. Jadi kalaupun aku punya banyak Bitcoin, contohnya aku mau beli mobil atau mau beli rumah gitu, harus kucairkan dulu ke rupiah. Rupiahnya aku beli. Jadi saat ini di Indonesia itu belum bisa. Mungkin beberapa negara iya. Jadi menggantikan fiat rasaku enggak. Jadi fiat itu akan tetap ada. Tapi membuat ekosistem baru ya di dunia kripto. Jadi setiap project itu akhirnya membuat token sendiri. Ada ekosistem di situ. Dan yang paling terakhir menurutku, pada akhirnya akan hanya ada mungkin beberapa token gitu pemenangnya.
mungkin akan nggak seperti sebanyak sekarang. Asumsiku begini, ketika internet booming, ketika startup booming, itu kan startup banyak ya. Eh, ada aja gitu yang baru-baru buatin acara startup juga banyak, makin banyak. Tapi kan banyak juga yang nggak tercapai, mungkin visi atau misinya banyak lah gitu kan. Sampai akhirnya kan eh, dapat pemenangnya gitulah kira-kira ya. Aku masih ingat kayaknya yang buat cloningan Gojek itu dulu banyak banget gitu. Go itu banyak banget gitu. Sampai pada akhirnya ya ada pemenangnya gitu. E-commerce juga begitu. Ya memang dunia bisnis juga kadang kejam ya kalau kita lihat dari sisi yang lain gitu. Tapi ya itulah bisnis gitu. Ya bersaing menentukan nanti akhirnya ada pemenang kan. Harus ada pemenangnya. Di dunia token juga menurutku begitu. Pada akhirnya nanti akan ada token-token pemenang. Sebenarnya sekarang kalaupun mau kita lihat siapa yang menang bisa sih. Saranku teman-teman, kalau mau beli token masih baru nih ya. Buka coin market cap, lihat aja ranking 10 sampai 20. Beli yang itu aja dulu. Nanti mungkin bisa ekspor token-token baru dan segala macam. Memang enaknya ya kalau mandi token baru. Kalau itu ternyata sukses, wih, kita bisa ratusan persen gitu dapatnya. Tapi kalau kita mainnya di yang ranking-ranking tinggi itu mungkin nggak sampai segitu. Gitu. Ini sedikit pengalaman aja kayak PTO, Pintu Token ya. Launching pertama kali di hari pertama itu langsung 900% loh naiknya. Tapi itu hal yang umum, di dunia kripto itu hal yang umum. Ketika baru launching, gila-gilaan gitu. Baru nanti turun lagi, sideways, mungkin naik dikit-dikit. Nah di situ diuji kan. Token baru kan belum teruji. Tapi kalau token yang udah lama, dia udah terbiasa dibanting-banting kan. Saranku, bagi teman-teman yang memang mau coba supaya dapat experience-nya, ya beli aja yang ranking-ranking tinggi itu. Gitu. Oke. Sebenarnya masih banyak hal yang aku sharing ya. Kalau cerita blockchain, aduh, banyak banget aku karena mungkin sangat semangat di industri ini. Ada DeFi lah, ada DAO lah dan segala macam gitu. Masih banyak lagi. Kita bisa bicara private blockchain lah, atau mungkin nextnya kita bisa bicara NFT lebih dalam gitu. Tapi dari sisi teknis ya, karena aku bukan artis yang nge-produce NFT. Tapi mungkin untuk sekarang ini dulu dan aku berharap kita ada diskusi-diskusi dari teman-teman, ada interaksi lah gitu kira-kira. Oke, thank you. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Bang Sastra. Ada pertanyaan nih. Jadi Bang, pertanyaan pertama adalah bedanya token sama koin apa ya? Oh, ya langsung jawab aja. Sebenarnya udah gue jawab sih tadi. Di awal kalau token itu dibangun di network lain. Kalau koin itu dibangun di network sendiri gitu. Oke. Kalau belum puas bisa open mic ya. Ini Azhar. Oke. Next. Sorry, ini sinyalku agak unstable. Aku off cam ya. Iya. Oke, dari Bang Dodi nih. Bang, jadi cryptocurrency atau koin itu sama dengan utility token kah? Oh, itu jenisnya. Jadi ada token itu yang dikhususkan utility token, ada yang untuk security, ada yang untuk stable tadi, itu jenisnya kan. Oke, jenis-jenis cryptocurrency ya. Koin-koin itu ada beberapa gitu ya. Oke, ada yang nanya juga di Slido, programmer anxiety judulnya. Akankah ada sistem hybrid menyatukan decentralized dan centralized, mengingat decentralized dan centralized ada kekurangannya masing-masing? Ada. Share screen. Ada. Kalau nggak salah sekarang namanya Chainlink ya. Jadi memang itu juga salah satu concern ya. Karena kan blockchain berdiri sendiri. Centralized kan di sana berdiri sendiri. Begini deh. Anggaplah kita
kita buat sistem blockchain mau ngebaca data cuaca. Berarti kan harus keluar dong, ya kan? Nah, sekarang itu udah ada, itu namanya Chainlink itu. Jadi menghubungkan teknologi-teknologi lain termasuk yang centralized ke jaringan kita blockchain. Pada akhirnya menurutku Web 2 dan Web 3 itu akan saling jalan bareng, nggak saling nge-replace. Kalau Web 2 dan Web 1 kan itu mereplace ya. Kalau Web 2 centralized, Web 3 kan decentralized. Pada akhirnya menurutku akan jalan bareng. Karena bukan hanya soal nggak bisa koneksi, di decentralized itu, di blockchain itu, apa-apa ada gas fee-nya gitu. Semua transaksi itu ada gas fee-nya. Anggap ini kita buat Twitter ya. Kalau mau nge-tweet nanti bayar gas fee-nya. Ya. Oke, lanjut. I see. Oke, next-nya di chat ada pertanyaan lagi. Teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi langsung di Slido bisa, di chat juga boleh ya. Atau open mic juga boleh. Ini Ring nanya nih, bukannya dengan hadirnya dunia blockchain? Sorry Bang. Udah tadi kan? Ini ada Surya di chat. Bukannya dengan hadirnya dunia blockchain ini malah makin kurang bagus buat kondisi lingkungan ya Kang? Misal polusi dikarenakan mining misalnya, atau bahkan pemborosan energi. Itu bagaimana ya Kang? Apakah bisa dikatakan blockchain ini sebagai suatu teknologi keamanan keuangan yang tidak ramah lingkungan? Itu memang masih perdebatan juga ya. Jadi mining itu kan dianggap merusak lingkungan. Anggaplah kita setuju dengan itu karena dia boros energi kan. Itu di case Bitcoin. Jadi nggak semua network blockchain itu, jaringan blockchain itu butuh energi tinggi. Jadi yang membuat energi tinggi itu adalah karena dia pakai metode konsensusnya. Kalau Bitcoin itu proof of work ya. Jadi lebih butuh banyak resource. Kalau sekarang kan udah ke proof of stake. Jadi lebih ramah lingkungan karena energi yang dipakai juga lebih kecil. Bahkan bisa miningnya pakai Raspberry yang kayak komputer mainan lah itu ya, yang masih yang kecil gitu. Ada benarnya dan ada enggaknya. Jadi aku pikir udah ada solusinya, tinggal gimana caranya yang jaringan-jaringan yang lain bisa ngikut gitu. Itu kan gara-gara Elon Musk dulu kan yang menyuarakan itu awalnya. Oh, I see. Aku baru tahu loh ada isu lingkungan juga ya soal mining blockchain. Iya. Baru tahu. Oke, nah ini ada info ya dari Mas James atau Bang James nih. Kalau mau beli kripto beli sekarang lagi terjun bebas semua. Setuju. Setuju. Oke, ini ada Mas Nur Arifin, raise hand. Monggo Mas, open mic aja. Oke, siap. Sorry nggak open cam nih, webcamnya rusak, nggak ada gambarnya ini, udah percuma ya ininya. Open mic aja ya. Oke. Ya. Oke Bang, ini mau nanya nih Bang. Jadi apa ya? Ini kan sekarang isunya sekarang itu banyak pembuat blockchain itu dia ngeklaim kalau mereka tuh karbon negatif gitu kan, karbon negatif token gitu ya, apapun pakai proof of stake atau yang lain itu. Nah itu yang jadi masalah, mereka bisa klaim itu dasarnya apa gitu loh. Kadang-kadang kan sedangkan transaksi walaupun apa dia jalan itu kan tetap bisa ini apa tetap pembentukan energi. Nah itu yang saya sampai sekarang masih nggak ngerti mereka klaim karbon negatif itu dari mana. Gitu. Oke. Mungkin kan mereka bisa klaim itu karena itu tadi mereka pakai jaringan yang POS mungkin, proof of stake atau yang lain kan? Iya, bisa jadi ininya, tapi tergantung siapa yang klaim ya. Kalau yang klaim yang buat project tanpa disertai data kan agak susah ya. Tapi kalau dia ada datanya masih enak. Tapi aku setuju kalau POS itu ya lebih green dibanding yang POW, proof of work kan. Kalau saya biasanya pakainya Byzantine Vault sih gitu kan, tapi Byzantine Vault-nya nggak semua gitu kan, Italian 3N+1 lah saya bikin gitu kan, soalnya kalau semua ya otomatis
jaringan di blockchain-nya itu harddisk-nya growing terus itu loh Bang gitu. Itu yang sampai saat ini masalah yang sampai saat ini saya belum selesaikan adalah ketika bikin jaringan blockchain itu harddisk-nya nambah terus gitu tuh. Itu masih challenge juga. Dan terus yang kedua itu kalau kita bikin blockchain tapi arsitekturnya tuh bidang kayak di microservices lah misalnya execution engine-nya sendiri, terus logiknya sendiri itu sampai sekarang saya juga masih belum paham itu untuk refactoring kodenya itu. Oke, oke. Jadi pertama dari soal hard disk ya, hard disk yang growing kan. Growing betul. Pasti besar karena untuk blockchain yang public kan memang datanya harus sama semua kan, harus sinkron kan. Betul. Ini memang berarti kan setup node sendiri kan. Jadi kalau dari perspektif, anggaplah aku devs developer buat apps yang nggak mau repot ngurusin infrastruktur, kan sebenarnya pilihannya ada dua. Aku bisa buat node sendiri, aku download database dari blockchain, atau aku pakai third party. Kan sekarang banyak third party-nya tuh. Nah, jadi kita pakai third party ya mereka mengurusi untuk urusan size itu gitu. Terus yang kedua tentang kalau kita compare sama infrastruktur Web 2 sekarang kan kompleks tuh, ada microservices dan segala macam kan. Aku bisa bilang Web 3 itu belum se-mature itu. Masih menuju ke sana gitu. Memang kan sekarang udah makin banyak service-service-nya ya. Kalau kayak untuk file, kayak untuk yang menarik kayak ini. Yang dia ngeniru GraphQL itu. Apa ya namanya? Tapi dia Hedera ya? Hedera atau apa itu? Bukan. Tapi kita bisa nge-query. Kan masalahnya sekarang itu database besar. Kita cuma mau nge-query user kita aja itu kan berat kan. Betul. Karena itu semua data ada di situ gitu. Semua data pengguna ada di situ. Yang bukan aplikasi kita juga ada di situ. Nah itu mempermudah gitu. Jadi udah mulai ada yang mencarikan solusi untuk itu, dia ngebuat platform untuk itu, yang akhirnya menurutku nanti bisa jadi sama kayak sekarang mature-nya Web 2 sekarang gitu. Tapi kalau sekarang aku lihat belum bisa disetarakan dengan Web 2 lah, butuh waktu mungkin kan. Iya betul. Kalau saya model begitu di research itu biasanya ketika transaksi saya masukin ke NoSQL, bisa di Postgres atau di mana gitu kan. Jadi nggak pas semua query itu di blockchain atau habis gitu datanya gitu kan. Jadi emang arsitektur harus benar. Nah itu terus apalagi ya Bang, saya mau nanya itu masalah growing hard disk, terus ke masalah query udah bisa sih diselesaikan dengan salah satu caranya gitu ya. Jadi nggak bikin di on-chain semua. Nah itu dia cara ngejaga node nih kayak gitu kan. Namanya sekarang kan saya bilang blockchain itu kan rata-rata arsitekturnya monolitik ya Bang ya itu doang lah gitu, monolitik nggak microservices. Nah tuh supaya biar pas hard disknya growing terus segala macam, ada nggak trik yang bisa kita deploy di cloud gitu Bang? Tapi kayaknya kalau hard disk kan bisa sama solusinya seperti Web 2 kan. Kita bisa buat serial atau paralel juga di cloud kan. Iya bisa. Tapi memang untuk itu tadi ya kayak node pasti kan akan butuh prosesor lebih tinggi, jadi scalable-nya kan kita susah kan. Nah kalau yang itu aku juga lagi riset sebenarnya. Di angka tertentu kita pasti kena ketika kita ngelola node sendiri kan. Betul, itu yang salah satu concern yang saya kerjakan tuh gitu, ternyata pas itu growing nih hard disk-nya saya bilang gitu. Waduh masa bentar-bentar nelfon DevOps kan nggak enak saya bilang gitu. Masa pakai Kubernetes-nya nyala terus gitu kan. Iya. Tapi memang itu tadi ya, jadi konsep microservice kita bawa jadi multi node juga kan hampir mirip, tapi walaupun nggak sepenuhnya mirip kan. Betul. Sebenarnya kita hanya menggandakan mesin kita baik itu cloud ataupun non cloud kan. Kayaknya sekarang masih itu deh solusinya, bahkan yang kayak provider blockchain juga kan, setahuku masih begitu mereka kan. Mereka banyak node di belakang gitu. Jadi ketika pas lagi dia penuh, dia bikin node baru lagi begitu ya Bang ya paling. Tapi aku yakin gak sesimpel itu. Kalau simpel orang bisa buat gitu. Pasti ada algoritmanya mereka, makanya bisa buat service itu kan.
Nah, Saat ini nanti mereka yang nggak saya suka. open, Hmm. nanti mungkin ada saatnya mereka open kan. Kayak microservice juga di awalnya, ya platform-platform besar sekelas Google kan nggak mau ngasih tahu juga kami pakai microservice loh gitu kan. Eh, Makin ke sini akhirnya dibuka gitu kan. Ya terus terang aku juga sedang belajar sih. Kalau ketemu caranya kabari deh. Siap bang, kayak gitu. Kalau kalau sementara sih yang saya itu sih lagi terefactoring kodenya semua gitu kan, tapi memang pusing itu, gitu kan. Mhm. Ya, Ya, yang supaya dia susah itu tamat kan ini. kalau dia ini ya, based on time kayak NFT lah kan, kan ada Heeh, tanggal-tanggalnya tuh. heeh. Itu kalau down dikit aja kan, aduh, nah itu yang sulit ya. Di NFT itu Betul, menurutku juga tantangannya besar tuh. betul. Siap, siap, siap. Siap lah bang, nanti bisa kontak-kontakan saya langsung di LinkedIn atau apa. Siap, siap. Abis ini ya DM ya. Oke, oke, siap-siap. Banyak nanti. Oke. Oke, thank you Mas Arifin. Ya. Ini nextnya kedua ada anonim. Cara menjaga wallet kripto agar aman dari pencurian dan bagaimana cara mengembalikannya jika dicuri. Gimana Bang? Sebenarnya sekarang ada ini kan, kayak ledger gitu. Pertama sih ini ya, yang paling simpel gini. Kan kita punya private key. Private key-nya ya simpan di tempat yang aman gitu. Nah, aku punya cara klasik sih ya. Jadi private key itu kan gabungan kata-kata kan. Nah, gabungan kata-kata itu aku tuliskan di satu tempat, tapi nggak semuanya. Jadi itu ada di beberapa tempat gitu. Yang hanya aku yang bisa mengakses, memang sedikit lebih ribet. Kenapa? Kalau ada pun yang nyuri, dia hanya dapat sebagian gitu. Jadi karena aku ada beberapa wallet, aku buatkan seperti itu. Ada juga yang modelnya aku buat ku acak, tapi hanya aku yang tahu polanya. Jadi ada beberapa kata itu memang aku tinggal ingat polanya aja gitu. Bahwa ini sebenarnya di posisi ini, posisi ini. Itu paling cara sederhana ya. Kalau untuk ngembaliin, eh ini jadi salah satu kelebihan dan kekurangan kripto ya. Karena kalau dia udah bisa curi private-nya, dia mindahin asetnya, ya susah karena ini decentralized. Kita mau lapor ke siapa gitu. Kalau di centralized ke bank kan kita masih bisa lapor ke bank, lapor ke polisi. Tapi kalau di sini agak susah. Meskipun ada caranya, tapi mungkin aku kurang expertise di sini ya. Karena di kejadian-kejadian kan banyak sekarang kejahatan menggunakan kripto kan bisa di ini juga kan sama pihak kepolisian. Bisa dibekukan atau gimana gitu. Kebetulan aku nggak paham sampai di situ. Tapi aku hanya pakai cara klasik. Amankan private key-nya. Ya. Itu ya. Jangan sampai lupa private key-nya. Udah diamankan, lupa lagi diamankannya di mana. Oke. Bang, ini kayaknya ada pertanyaan terakhir kali ya, teman-teman. Dari Mas Abdi Firman. Halo Bang, saya ada pertanyaan buat Abang, kan ada smart contract di blockchain. Apakah Ya. cara membuatnya sama dengan program biasa atau harus pakai program lain untuk buat smart contract-nya? Dan kenapa masih banyak beli token maupun koin baru hanya karena FOMO hot ya? Oh iya Bang, saya kurang paham mengenai blockchain, cara kerjanya dan spesifikasi yang diperlukan untuk blockchain seperti kebutuhan yang diperlukan untuk sinkron selalu. Ini ada di chatbox Bang, panjang banget. Iya, dari Abdi Firman ya. Oke, aku jawab satu-satu ya. Smart Yep. contract di blockchain, cara membuatnya sama. eh Ya mungkin kurang lebih ada inilah ya. Ada sedikit kita perlu adaptasi. Contohnya gini, kalau di web 2, aku bilangnya web 2 aja ya, web 3 berarti blockchain. Kalau kita menulis sesuatu ke database kan kita harus connect dulu, baru kita tulis gitu. Kalau di smart contract memang dia udah database, jadi variabel yang kita buat udah langsung jadi database gitu. Itu di awal-awal aku agak sulit ininya. Aku buat variabel kok kesimpan gitu. Maksudnya apaan gitu. Ini database-nya di mana sih? Mungkin di awal-awal ada sedikit pembiasaan lah konsepnya. Tapi sebelum ke smart contract ada baiknya memang belajar fundamental blockchain-nya dulu ya.
Jadi kalau kita langsung ke sana, kadang-kadang banyak hal yang nggak masuk akal, tapi ternyata hanya karena fundamentalnya kita kurang paham gitu kan. Memang masuk ke dunia blockchain ini banyak istilah-istilah ya, istilah-istilah baru, tapi aku rasa setelah kita ngerti lumayan gampang kok. Nggak sepenuhnya gampang ya. Moderate lah ya, tergantung case lah kalau smart contract ya. Tapi aku pikir kalau kita bisa udah terbiasa dengan programming, masuk ke sini nggak terlalu sulit kok. Karena smart contract itu bukan didesain untuk codingnya banyak, justru coding banyak itu jelek. Karena akan berpengaruh ke gas fee kan. Makin besar aplikasinya, makin besar prosesnya, ya gas fee-nya makin tinggi. Justru tantangannya gimana caranya satu proses itu efektif gitu. Bukan soal banyaknya kodenya. Terus beli token karena FOMO. Ya FOMO ini kaitannya dengan psikologi kan. Jadi memang nggak bisa kita kaitkan dengan teknis ya. FOMO ini kaitannya dengan marketing juga, kaitannya dengan ada efek politik juga, ada efek global juga termasuk pandemi itu kan. Pandemi ini kan mendorong banyak orang masuk ke kripto gitu. Ya aku banyak dapat inbox dari orang yang kurasa dia sebenarnya jauh dari teknologi selama ini, tapi tiba-tiba nanyain kripto sama aku. Wah, ini si Opung ini kok tiba-tiba bahas kripto gitu kan. Ternyata kan banyak juga yang scam ya. Kita kan gampang kalau dijanjiin untung berlipat segala macam gitu. Dan ya di hal ini sebenarnya aku banyak keresahan ya, agak sedikit emosional kalau aku bahas ini karena banyak orang-orang terdekatku yang juga ketipu. Jadi kayak aku merasa nggak berguna di sini ngasih edukasi ke mereka gitu. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang kadang-kadang orang harus terjatuh dulu baru sadar punya kaki gitu. Padahal selama ini dia punya kaki, mungkin kayak gitu ya. Soal FOMO memang banyak pengaruhnya lah. Aku pikir lebih ke arah psikologis lah. Itu lebih ke arah influence juga kan. Mengenai blockchain, cara kerjanya, spesifikasi yang diperlukan seperti kebutuhan diperlukan untuk sinkron selalu. Kayaknya ini kita bahas, udah sih tadi kita bahas sebelumnya ya, tentang sinkron dan segala macam gitu. Oh tadi ada yang jawab tuh The Grab, Christian Bonavent. Oh iya ya. Ya The Grab namanya, kok bisa lupa aku tadi. Ya Bona. Yo lanjut. Oh iya. Habis pertanyaannya. Habis pertanyaannya. Yay. Oke, guys. Oke, kayaknya itu pertanyaan terakhir hari ini yang bakal dibahas gitu ya. Bang Sastra perlu feedback teman-teman di sini. Kira-kira next-nya kita mau ngobrolin lebih mengerucut tentang apa. Bang Sastra sebenarnya udah punya beberapa idea mungkin ya. Tapi kan blockchain ini ada di satu yang cukup general dan luas gitu ya. Nah, teman-teman mau dibawa kemana nih arah blockchain-nya? Kalau misalnya teman-teman punya idea atau ya anything gitu ya in mind, silahkan ditulis di feedback kita. Itu feedbacknya ada di linknya ada di chat box. Jadi please give us some feedback. Bang, aku mau nanya satu Bang terakhir. Bang, kalau belajar Bitcoin banyaknya dari mana sih selain langsung mencemplungkan kaki ke dalam kolamnya ya? Itu kan supaya ngerti nih gitu ya. Resource yang Abang suka di mana? Dari mana? Oh, jadi aku kategorikan kedua ya. Pertama kan aku selalu ikuti beritanya. Berita ini kan hubungannya dengan sentimen. Untuk ngebaca pasar, walaupun aku nggak trader, jadi aku perlu beberapa sinyal itu. Dan juga mengupdate, kadang-kadang kan di sana ada project-project scam gitu. Banyak lah, kalau di Indonesia itu yang menurutku bagus Koinvestasi, kalau nggak salah ya. Memang dia lebih mengarah ke investasi, tapi setidaknya adalah kalau kita mau belajar dulu gitu kan,
Atau bisa juga ke pintu akademi, itu kan ada juga satu sectionnya untuk memang ngebahas untuk pemula. Jadi apa itu blockchain, apa itu Ethereum, gitu-gitu dijelasin per token itu kenapa, gitu kan. Kita udah dapat lah paling enggak gambaran besarnya kan. Nah yang kedua lebih ke teknis. Kalau ke teknis biasanya itu mainnya lebih di Discord. Jadi ada community-community-nya biasa kan. Kayak The Grab itu juga ada community-nya. Biasanya lebih ke sana kalau untuk urusan teknis kan. Kalau teknis sekarang eh banyak kategorinya sih juga sih. Ada yang mungkin dia lebih general, kita belajar semua. Ada yang per platformnya gitu. Jadi biasanya juga mereka buat Discord sendiri, kita bisa ikut di sana gitu. Jadi kalau aku memang udah punya jadwal sendiri untuk ngebaca-bacain itu. Selain itu juga kalau mau follow yang keren-keren di blockchain ke Twitter lah. Jarang sih setauku orang-orang yang keren di blockchain itu mainnya di Instagram atau Facebook atau LinkedIn gitu. Biasanya di Twitter lebih, nggak tahu mungkin karena di sana lebih ini aja kali ya, lebih open minded aja orang-orang di sana gitu. Gitu sih paling. I see, berarti ya baca-baca berita, technicalnya juga iya gitu ya, sama update-update-nya ya memang. Ya, oke. Kalau aku sendiri, aku belajar dari O'Reilly. Kalau Ya, misalnya teman-teman punya akses O'Reilly, itu juga bagus materinya di situ. Ya, oke. Kalau gitu Bang Sastra, kayaknya waktu kita juga udah habis, bahkan udah lewat. Ini banyak yang nanya-nanya juga ya, teman-teman. Terima kasih banyak gitu ya. Next-nya akan ada Bang Sastra lagi di bulan depan ya, aku lupa. Nanti kita update ya guys di Discord kita. Jangan lupa join Discord-nya karena Bang Sastra juga bakal join Discord-nya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan langsung nanya juga di Discord gitu Bang ya, biar enak. siap, Nggak DM-in satu-satu. siap, siap. Oke, baiklah kalau gitu. Thank you banget Bang Sastra. Sampai bertemu lagi. Selamat beristirahat ya Bang. Thank you. Bye guys. Terima kasih banyak. Bye-bye. Bye. Nggak ada tepuk tangan Bang, terakhir. Oh, mana ini? Thank you guys. Wih, rame gitu ya yang nonton. Oke, Thank you ya. thank you. Bye guys. Jangan lupa feedback ya. Bye. Thank you. Bye-bye.